Mungkin banyak orang yang akan membenci saya karena video ini, tapi ini sangat penting untuk disampaikan. Baru-baru ini di media Indonesia banyak sekali pemberitaan tentang alat bernama Nikuba yang diklaim dapat mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. 1 tahun yang lalu sebenarnya berita ini sudah muncul, aku pun sudah membahasnya secara fisika, dan sekarang berita ini kemudian muncul lagi dengan tambahan berita bahwa alat ini yang katanya tidak didukung di Indonesia justru bekerja sama dengan perusahaan otomotif besar Italia seperti Ferrari, Ducati, dan Lamborghini. Ketika narasi-narasi seperti ini muncul, apa sih yang kita rasakan? Pasti banyak orang akan merasa emosi, kesel, kecewa. Kok bisa orang Indonesia justru nggak dihargai di negaranya sendiri, tapi justru dihargai di luar negeri? Dan karena sudah terbawa emosi seperti ini, kita jadi sangat rentan bias terhadap informasi yang ada. Kita tidak menelaahnya dulu. Dan karena itulah di kondisi yang seperti ini justru sangat penting untuk kita untuk tetap skeptis dan kritis terhadap informasi yang ada. Di sini kita akan membahas kembali detail fisika di balik alat ini, yang jika memang alat ini ternyata tidak bisa, solusinya apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Juga ada sedikit respon tentang pemberitaan yang ada di media-media. Oke, ini bukan bahasan utama dari video ini karena channel ini fokusnya adalah membahas sesuatu secara fisika. Tapi ini penting untuk nantinya teman-teman pikirkan sendiri nantinya. Kalau kita perhatikan pada pemberitaan mengenai alat ini ada kecenderungan di mana judul-judulnya itu sangatlah bombastis yang tapi tidak sinkron dengan isi beritanya. Juga ada ketidaksinkronan antara satu berita dengan berita yang lainnya. Sebagai contohnya, di sini ada sebuah berita, tak dilirik Indonesia, Nikuba justru dikontrak Ducati, Ferrari, dan Lamborghini. Tapi kalau kita perhatikan ke isi beritanya, justru ini berbeda. Karena di sini dijelaskan bahwa belum ada penjelasan rinci mengenai kerjasama Nikuba dengan Ducati, Ferrari, dan Lamborghini. Judul dan isinya tidak sesuai, judulnya dibuat dengan sangat bombastis. Dan di sisi lain, berita yang lain yang melakukan wawancara langsung menjelaskan bahwa pencipta Nikuba justru menyesal datang ke Italia. Kenyataannya, selama pertemuan tersebut, kedua perusahaan Italia tersebut tidak pernah membahas masalah biaya kompensasi yang diharapkan oleh Pak Arianto Misel. Saya kecewa karena nggak ada obrolan dan pembahasan jual teknologi Nikuba. Pak Arianto Misel merasa kesal dan menyesal telah melakukan perjalanan jauh ke Italia tanpa mendapatkan kejelasan. Malah ia hanya dianggap sebagai teknisi untuk memperbaiki Nikuba buatan Rumania. Di sini pun beliau menjelaskan, saya ke Italia nggak bawa Nikuba. Kalau bawa Nikuba ya hancurlah saya karena pasti mereka nanti minta saya bongkar dan membuat kembali Nikuba. Jadi ternyata ketika di Italia pun alatnya juga tidak dibawa, meskipun di sini juga diberitakan bahwa harusnya diminta untuk merancang secara langsung alatnya, tapi memang tidak dibawa. Nah, maksudku adalah aku hanya ingin mengingatkan teman-teman, memang pemerintah Indonesia itu banyak kurangnya, atau kita katakanlah langsung aja pemerintah Indonesia itu buruk. Tapi jangan sampai kekesalan kita sama pemerintah ini membuat kita lalai dan bias terhadap informasi yang ada setelahnya. Kita jadi lupa sama inti informasinya itu apa. Inti informasinya apa? Yaitu tentang alat yang diklaim dapat mengubah air menjadi bahan bakar. Jadi jangan terbawa emosi, kita harus tenang dan menelaah informasinya secara sadar. Media-media itu memang memanfaatkan sisi emosional kita, dibikin judul bombastis biar menarik klik aja. Contohnya ditulislah, diremehkan di Indonesia, dicemooh oleh BRIN, kecewa sama pemerintah, dan lain-lain. Itu semua hanya tambahan, hanya bumbu-bumbu tambahan. Nah, di sini biar kita bisa menelaah informasinya secara penuh, di sini kita kesampingkan semua bumbu-bumbunya, semua bombastisnya kita hilangkan dulu, kita fokus sama inti informasinya, yaitu alat yang diklaim untuk bisa mengubah air menjadi bahan bakar.
Ketika membahas seperti ini, sama seperti yang terjadi setahun yang lalu, pasti nanti di komentar akan banyak sekali yang bilang bahwa wah ini tidak mendukung nih, iri ya nggak bisa kayak gitu, wah ini tidak mengapresiasi, orang Indonesia justru tidak dihargai, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya nggak gitu juga. Pertama, aku sangat mengapresiasi dan kita harus mengapresiasi atas usaha dan inovasinya. Ini benar-benar usaha yang luar biasa karena beliau sangat gigih untuk membuat produk-produk seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, apresiasi itu nggak cuma terbatas pada bentuk pujian. Wah, keren banget ya alatnya. Membahas suatu temuan secara ilmiah itu juga menjadi salah satu bentuk apresiasi, apalagi ini adalah sebuah produk teknologi kan. Karena kalau di dunia ilmiah, salah satu bentuk apresiasi itu adalah ketika ada orang yang mengevaluasi, memverifikasi, menguji, mengoreksi atas suatu temuan. Nah, jadi di sini kita tarik kembali ke fisika. Alat ini sebenarnya gimana sih secara fisika dan bagaimana caranya agar alat ini bisa bekerja? Berdasarkan penjelasan yang ada di media, Nikuba bekerja dengan cara memisahkan antara hidrogen dan oksigen yang terkandung dalam air melalui proses elektrolisis. Hidrogen yang dihasilkan kemudian dialirkan ke ruang pembakaran kendaraan bermotor sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin dan motor pun bisa bergerak. 1 liter air diklaim dapat dipakai untuk kendaraan menempuh perjalanan dari Cirebon hingga Semarang pulang pergi. Itu jaraknya PP 400 km. Dan tidak hanya itu, 1 tetes air aja diklaim dapat digunakan untuk mencapai jarak 45 sampai 50 km. Sebuah klaim yang sangat-sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini benar? Sampai sekarang masih belum ada pembuktian dari klaim-klaim yang diberikan. Bahkan untuk sepeda motor TNI yang dipasang alat Nikuba itu pun masih menggunakan bensin. Jadi itu belum termasuk dalam pembuktiannya. Terlepas dari itu, kalau kita tarik ke ranah fisika, kita akan bisa melihat bahwa sistem ini adalah sebuah sistem yang merugi. Seperti ini diagramnya. Ini adalah diagram dari cara kerja alatnya tersebut. Jadi di sini ada aki motor yang paling utama, kemudian di sini ada proses elektrolisis. Elektrolisis sendiri adalah sebuah proses pemecahan suatu senyawa menjadi senyawa yang lainnya dengan menggunakan listrik. Yang dalam konteks ini, air akan dialiri listrik dari aki motor sehingga terjadi elektrolisis dan terpecah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Ini benar dan ini sudah banyak dilakukan. Kemudian hidrogennya dimasukkan ke pembakaran, dibakar sehingga menghasilkan energi dan gerakan. Sebenarnya di sini ini akan perlu beberapa penyesuaian, tapi ini masih mungkin jadi oke aja lah. Jadi di sini dibakar dan menghasilkan gerakan. Sebuah sistem yang sepertinya sangat menarik, tapi sayangnya sistem ini memiliki sebuah problem. Nah, untuk melakukan elektrolisis terhadap 1 liter air, di sini dibutuhkan energi minimal 4,4 kWh, yang energi ini diambil dari aki motor. Kemudian hidrogen yang dihasilkan ketika dibakar akan menghasilkan energi maksimal 4,4 kWh dan kemudian dia menjadi gerakan. 4,4 kWh-nya dari mana? Silahkan bisa dilihat di layar aja untuk perinciannya. Nah, yang terjadi di sini sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama, sumber energinya itu bukanlah air, sumber energinya adalah aki motor ini, teman-teman. Ini adalah sumber energinya, bukan air, karena air hanya menjadi perantara untuk menghasilkan hidrogen, yang hidrogennya dibakar. Sumbernya ada di aki motor. Yang akibatnya apa? Lama-kelamaan aki motornya akan habis, dan ketika udah habis, sistem ini sudah tidak berjalan lagi. Loh kan, tapi pas motornya jalan bisa sambil sekalian ngisi akinya, sehingga sistem ini bisa terus-menerus berjalan. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ketika sistem ini dipakai kembali untuk ngecas akinya, berarti energinya akan terbagi kembali. Dihasilkan nih tadi kan maksimal 4,4 kWh kan. Katakanlah di sini gerakannya dapat 2,2 dan yang dipakai untuk ngecasnya juga 2,2. Kita bagi setengah lah gampangnya. Jadi yang dipakai ngecas hanya 2,2, nggak full
akinya kehilangan 4,4 diisi 2,2 dan seterusnya sampai nanti sistem ini akan berhenti karena aki motornya udah habis, tekor akinya. Padahal ini adalah sebuah sistem yang 100% ideal, tidak ada gaya gesek, tidak ada energi yang hilang, dan yang terjadi adalah seperti ini, akinya akan habis dan sistem ini tidak akan bekerja lagi. Dan di dunia nyata, sistem yang 100% ideal itu nggak ada. Bahkan untuk elektrolisis aja ini efisiensinya paling sekitar 70% aja, sehingga yang dibutuhkan adalah 6,6 kWh. Dan energinya yang dihasilkan dari pembakaran mesin itu hanya sekitar 30%, sehingga dapatnya hanya 1,5 kWh. Artinya apa? Yang keambil dari aki motor makin besar, yang dihasilkan sistemnya justru makin kecil. Akibatnya akinya akan habis, sistemnya akan berhenti bekerja. Dan energi 1,5 kWh ini kalau digunakan untuk menggerakkan sepeda motor, ini hanya dapat digunakan untuk menempuh jarak sekitar 7 km. Atau untuk efisiensi 100% di jarak 20 km. Enggak sampai 400 km. Ini pun nanti akan membuat akinya akan jadi habis. Jadi klaim 1 liter air digunakan untuk 400 km perjalanan ini tidak sesuai dengan perhitungan fisika secara energi. Di internet aku sering banget ngelihat ada orang yang berkomentar, kalau memang alatnya ini masih belum efisien, ya dibantu riset pengembangan biar jadi makin efisien dan bisa bekerja. Nah masalahnya, seperti yang sudah aku tunjukkan di sini tadi, untuk efisiensi mentok 100% aja, itu sistem ini masih merugi, lama-kelamaan akan berhenti, akinya akan habis. Hal yang serupa juga akan terjadi ketika sistem ini untuk elektrolisisnya dikasih dengan katalis yang formula rahasia itu. Karena bahkan ketika efisiensi elektrolisisnya dinaikkan sampai mentok 100%, ini pun sistem ini akhirnya akan tetap merugi. Akinya habis dan nggak jalan lagi. Oleh karena itu, sistem ini tidak bisa digunakan secara mandiri di kendaraan. Makanya kendaraannya pun nyatanya masih menggunakan bensin yang dipakai untuk percontohannya. Jadi fisika bilang ini tidak mungkin. Loh, yang namanya teknologi baru pasti memang masih nggak masuk akal, belum sampai ilmunya, ini inovasi terbaru. Iya, tapi ini berbeda. Sebagai contohnya, kalau kita ambil contoh, ketika Elon Musk mau bikin roket yang bisa terbang dan lalu balik lagi mendarat secara otomatis, orang-orang dulu banyak yang bilang bahwa ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi nyatanya setelah melakukan berbagai percobaan, roketnya berhasil bisa mendarat sendiri. Padahal dulu banyak yang bilang nggak bisa. Bedanya, pada konteks roket Elon Musk ini, walaupun banyak yang bilang nggak masuk akal, tapi secara hukum fisika ini memang masih dimungkinkan. Nggak ada hukum fisika yang dilanggar. Asal gaya-gaya yang diberikan sesuai, pasti roketnya bisa mendarat sendiri. Walaupun secara teknis engineeringnya ini sangatlah susah. Sementara itu, pada sistem kerja ini tadi, secara hukum fisika sudah memang tidak dimungkinkan karena kita pun tidak bisa menciptakan energi dari ketiadaan. Energinya lebih banyak itu nggak bisa. Secara hukum fisika tidak bisa, bahkan jika pun efisiensinya dimentokin 100%, sistemnya tidak bisa berjalan. Udah ada batasannya. Ini pun berbeda lagi ketika dibandingkan dengan pesawat misal. Orang dulu menganggap bahwa benda bisa terbang itu mustahil, nggak masuk akal. Nah ini nggak juga, karena secara hukum fisika bahkan di waktu itu, katakanlah kita ambil contoh Wright bersaudara, mereka pun sudah tahu asal mereka memberikan gaya ke atas yang cukup, harusnya mereka bisa bikin benda yang terbang. Cuman memang pas waktu itu teknis engineeringnya itu masih sulit. Dan justru ketika kita mengetahui batasan hukum fisika dari sistem ini, kita bisa menghemat waktu. Daripada mencoba meningkatkan efisiensinya yang nanti pun akan mentok, sekalian mending diganti sistemnya. Kita masuk ke solusinya. Solusi yang pertama, dari sistem ini tadi kita sudah tahu bahwa salah satu tantangannya adalah bahwa elektrolisis membutuhkan energi yang lebih besar daripada energi yang nantinya dihasilkan, sehingga sistemnya merugi. Nah, oleh karena itu, kita bisa mengeluarkan elektrolisis ini dari dalam sistem
ke luarnya. Jadi elektrolesisnya dilakukan di luar sistem. Berarti juga udah nggak perlu aki motor lagi. Yang intinya di sini adalah sistemnya udah tinggal langsung pembakaran hidrogen. Jadi inputnya udah bukan air lagi, bukan aki lagi, tapi langsung input hidrogen. Dan sistem ini pun bisa ditingkatkan efisiensinya. Jadi daripada melakukan pembakaran yang efisiensinya paling 30%-an, di sini bisa menggunakan sistem lain, yaitu menggunakan fuel cell yang bisa langsung mengubah hidrogen menjadi listrik. Dan listriknya untuk menggerakkan motor dan menghasilkan gerakan. Toyota, Hyundai, dan lain-lain pun mengembangkan sistem kendaraan yang sistemnya seperti ini, langsung pakai input bahan bakar hidrogen. Walaupun problemnya di sini harganya masih mahal karena biaya pemrosesan gas hidrogen itu masih mahal, tapi ini masuk secara fisika. Kemudian solusi yang kedua, kalau memang ingin agar airnya tetap ada di dalam sistem dan menggunakan bahan bakar air, sebenarnya secara fisika masih ada satu kemungkinan caranya, yaitu bukan dengan cara elektrolisis, melainkan dengan menggunakan reaksi nuklir. Jadi bukan elektrolisis, kita pakainya reaksi nuklir. Kalau elektrolisis, dia prosesnya hanya akan memecah air, kemudian digabungin lagi sehingga energinya masih kecil. Sementara itu kalau reaksi nuklir ini benar-benar mengubah massa dari air itu sendiri menjadi nilai energi yang sangat besar. Kita bisa menghitung nilainya dengan formula Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Yang dari sini kalau kita menggunakan input 1 liter air, kemudian kita ubah menjadi energi secara nuklir, kita bisa mendapatkan energi besar banget ini, 89875 dan seterusnya megajoule. Dengan energi sebesar ini, pasti motornya bisa dipakai untuk keliling Indonesia berkali-kali. Bahkan mungkin dipakai untuk terbang ke bulan aja mungkin bisa dengan jumlah energi sebesar ini. Nah, ini dimungkinkan secara fisika, tapi teknisnya yang sangat-sangat susah untuk mengekstrak energi dari inti atomnya ini. Kalaupun mungkin berhasil, sistemnya ya mungkin akan sangat besar, susah untuk membuatnya jadi kecil. Dan demikian dulu teman-teman untuk video kali ini. Sebenarnya secara isi ini sama persis seperti video pembahasanku 1 tahun yang lalu. Nggak ada bedanya. Paling bedanya adalah bahwa sekarang beritanya ditambah banyak bumbu-bumbu, diremehkan di Indonesia, diacuhkan BRIN, dilirik di Italia dan lain sebagainya. Tapi itu semua hanya bumbu. Intinya adalah ini alat yang mengklaim bisa mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Kita fokus ke situ aja, kita kesampingkan semua bumbunya biar kita berpikir secara jernih. Oke, demikian dulu. Terima kasih.